Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani. Hari ini merupakan kunjungan saya keempat di lahan petanaman melon sistem hamparan milik Pak Mulyono sebagai upaya kami mengkontrol dan meninjau serta membina agar tanaman melonnya bisa berhasil dengan baik hingga panen nanti. Dan selama 2 minggu ini merupakan kontrol kunjungan saya yang keempat, di mana di awal-awal kondisi tanamannya masih bagus dan saat ini juga alhamdulillah masih bagus ya. Cuman pada waktu itu kondisi tanaman belum terlalu banyak berbuah. Nah, kalau di sini sekarang buahnya sudah besar-besar. Sudah ada yang 2 kilo pun ya, terutama buah-buah pangkal. Usianya sekarang 40 HST varietas Pertiwi. Untuk tanaman yang jagur rata-rata dibuahkan di atas 4, sedangkan tanaman sedang antara 2 sampai 3, dan untuk tanaman yang kurang bagus yang mesti ada ya persentasenya, yang kurang bagus itu dibuahkan 1 sampai 2. Yang penting dalam setiap lubang tanam atau satu batangnya itu harus ada yang menghasilkan, kecuali memang lubang tanamnya kosong karena di sini memang endemik hama bekicot. Ini di sini kita lihat buahnya sudah sebesar apa. Nah, ini ada 2, 3, dan di atasnya ada 2 ya. Ini ada 1, berarti 5. Ini yang nampak di saya ya, yang masih di seputaran lebar mulsa. Ini juga yang nampak di mulsa ada 2, 3 yang ini. Mau ke atas-atas lihat males, karena biasanya kalau melon pakai size ini gatel. Saya nggak pakai baju lengan panjang. Nah, kemudian kalau untuk sistem selasah seperti ini, terutama untuk varietas Pertiwi, insya Allah masih bisa dipelihara buah pangkal. Meskipun dia tumbuh hanya 1 atau 2 ruas di bawah, tapi insya Allah besarannya masih bisa normal dan super. Justru kalau saya untuk sistem selasa ini khusus varietas Pertiwi, memang menganjurkan untuk dipelihara buah pangkal, karena biasa tanamannya kuat dan dengan sistem panen bertahap. Beda kalau di Jawa memang panennya itu sekaligus ya. Kalau di Stabat dan Medan itu rata-rata panennya bertahap kalau dengan sistem selasa. Artinya nanti ada buah lapis pertama yang dipanen awal, kemudian buah lapis kedua, dan buah lapis ketiga. Makanya setiap tanaman itu bisa menghasilkan di atas 4 buah super per tanaman, karena memang panennya bisa dilakukan secara bertahap. Tapi kalau di Jawa sepertinya sistem ini nggak bisa kita gunakan, mengingat rata-rata petani melon di Jawa itu kan panennya sekaligus dan kemudian dengan sistem etrel. Kalau di Medan tidak ada sistem etrel, baik panen mentah maupun panen matang langsung di tanaman atau di pokoknya. Andai pun untuk varietas-varietas yang biasa dipanen mentah seperti Amanda atau Exxon, biasanya nanti pengepul atau agennya yang melakukan etrel di gudangnya. Makanya dalam kondisi tanam melon sistem selasa, bila tanamannya bagus dan menjalar terus ya insya Allah bisa panen berulang-ulang. Kalau dengan kondisi tanaman seperti punya Pak Mul ini, sepertinya bisa panen 4 tahapan, bisa panen sampai buah ujung ya. Tapi dengan catatan bila kondisi tanamannya tetap bagus meskipun umurnya sudah tua. Inilah sebagai treatment dari SAS supaya kondisi tanaman melonnya bisa berumur panjang, supaya hasil panennya bisa berulang-ulang. Untuk luasannya 1 hektar, populasi sekitar 6.500. Untuk kondisi tanamannya sendiri alhamdulillah hari ini lumayan segar karena 2 hari yang lalu kebantu hujan. Masalahnya sudah lebih dari 1 bulan di sini tidak turun hujan dan suhunya luar biasa panas. 2 hari yang lalu saya mau kemari nggak bisa karena hujan, makanya sedikit pangling dengan kondisi tanaman maupun buahnya yang begitu cepat perkembangannya.
Karena 2 hari yang lalu saya lihat untuk pentil atau buahnya itu masih rata-rata antara 2 on sampai 3 on. Ini sudah ada yang mencapai 2 kilo khususnya buah pangkal, dan banyak juga yang sudah ukuran 1 kilo ke atas. Kita akan lihat di sana. Nah, ini ada buah pangkal ya. Ini besarannya sudah di atas 1,2 kilo ini. Kemarin ada yang besar dan saya yakin hari ini sudah di atas 2 kilo. Tapi ini dicari entah kemana, lupa saya letaknya. Tapi 2 hari yang lalu dia sudah 2 kiloan. Nanding koni. Nah, kemudian alhamdulillah ya, kemarin pada waktu kunjungan terakhir saya di sini 2 hari yang lalu, sebelum adanya hujan, saya sudah mengatakan di video saya ya, yang di grup warung kopi maupun di YouTube, yang kita sanksikan dalam kondisi kemarau ini ada hujan sekali-sekali. Nah, ternyata benar ada hujan, dan hujannya itu lumayan siang ya, karena belum zuhur sudah hujan. Ini merupakan penyakit ya, terutama untuk trotol yang pastinya nanti akan geradak secara mendadak sehingga kondisi daun-daun bawah itu akan menguning. Saya tidak menyanjung apa yang dilakukan oleh Faisal dan teman-teman yang nanam melon, tapi memang mereka langsung antisipasi melakukan penyemprotan parasut ya. Meskipun ditambahkan Salmar atau Saka atau Pijos dan lainnya, tapi disertakan parasut, dan alhamdulillah tidak terjadi drop. Sayangnya tadi saya tidak videokan punya tetangga yang juga nanam melon sistem selasah. Pas lewat itu kemarin saya lihat masih bagus, tapi tadi siang saya lewat sepertinya daun-daun bawah sudah pada menguning oleh trotol. Cuman yang punya Bang Bakara yang pakai sistem lanjaran, alhamdulillah testimoninya tadi bagus. Tapi insya Allah setelah ini saya akan ke sana melihat kondisi tanamannya, apa benar bagus seperti yang dibilang. Nah, pada 2 hari yang lalu saya melihat tanaman ini juga sudah mulai ada gejala trotol. Tapi setelah disemprot parasut, dan memang saya anjurkan untuk tidak memakai fungisida sama sekali lagi ya ke depannya. Teman-teman bisa lihat ini kan daun-daun bawahnya ini sudah ada gejala trotol sebelumnya. Bahkan ini sudah menguning ya. Nah, ini yang baru kena langsung kering setelah aplikasi parasut. Tapi teman-teman bisa lihat dari 4 hari yang lalu tidak ada penularan sampai ke atas. Masih 2. Padahal ini sistem selasah dengan kondisi umur yang sudah lumayan tua ya, 40 hari. Apalagi Pertiwi ini kan umurnya lebih genjah dibandingkan varietas Amanda. Oke sahabat dan rekan tani, demikian sedikit ulasan saya di kunjungan terakhir kali ini, karena rencananya besok atau lusa saya harus kembali ke rumah, ke Situbondo. Dan ini saya sempat-sempatkan untuk mengunjungi terakhir kali sebagai sarana saya mendekatkan diri pada petani sekaligus memberikan arahan pembinaan terakhir untuk tanaman melon dari Mitra Petani SAS. Saya Budiarto dari Pinang 2 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.